Presiden terpilih Joko Widodo optimistis Indonesia mencapai swasembada pangan dalam 3 tahun. Jokowi juga optimistis ekonomi Indonesia mencapai pertumbuhan di atas 7% dalam 3 tahun. Hitungan saya dengan Pak JK dari masukan-masukan itu, ya kira-kira di atas 3 tahun sudah bisa ketemu. Syukur sebelumnya. Ini angka-angka seperti ini yang tiap hari, tiap pagi masuk ke saya. Saya nggak pernah sarapan, tapi sarapannya angka-angka. Seperti yang sudah kita perkirakan, bahwa pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7. Ini kita harapkan mentok. Kemudian pada semester 2 itu mulai merangkak naik. Karena memang berhubungan dengan serapan anggaran, baik di APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kota. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru mulai. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November Desember gini. Ngebut Pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Malaysia mau jadi negara maju. Indonesia masih menunggu keajaiban 2045. Halo Sobat RJ, gimana kabar kalian? Sehat? Happy? Atau lagi sebel sama keadaan ekonomi kita? Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang sedikit lebih panas, tapi ya tetap harus dibahas. Sambil ngopi atau ngemil, siapkan juga hati kalian. Karena bisa saja setelah kalian mendengar narasi ini, bakal ada yang ngelus dada, garuk-garuk kepala karena tidak percaya. Malaysia sudah siap tinggalkan Indonesia. Sobat RJ, kalian tahu nggak sih, Malaysia nih, tetangga sebelah kita, dalam 2 tahun ke depan diprediksi bakal menjadi negara maju. Negara maju? Wah, keren banget kan? Menurut data dari Bank Dunia, pendapatan per kapita Malaysia pada tahun 2023 saja sudah mencapai 11.648 dolar Amerika Serikat atau sekitar 179 juta rupiah per tahun per orang. Jadi artinya di sini warga Malaysia bisa mendapatkan gaji sekitar 14 juta rupiah dalam per bulan. Dan kalau dibandingkan sama kita yang rata-rata cuma 6 juta rupiah per bulan, itu pun kalau beneran 6 juta rupiah. Karena faktanya bisa jauh di bawahnya. Di sini pastilah sangat jauh dari negara Malaysia. Malaysia sudah naik kelas menjadi negara upper middle income dan bersiap untuk masuk kelompok negara-negara maju di dunia. Sementara kita masih terus-terusan harus berjuang keras di bangku remedial. Coba bayangin ya, kita udah sama-sama di Asia Tenggara, tapi Malaysia nih sudah bersiap meninggalkan kita jauh ke belakang. Status mereka saat ini sudah berhasil lepas dari middle income trap yang bikin rakyatnya makin sejahtera. Sementara kita, padahal negara kita kan kaya akan sumber daya alam ya. Bahkan ada pepatah bahwa Indonesia adalah tanah surga. Bahkan tongkat kayu dan batu saja menjadi tanaman. Tapi tetap saja masih berkutat dengan target-target yang rasanya makin jauh dari jangkauan. Pemerintahan saat ini hanya disibukkan untuk meningkatkan harkat serta martabat keluarga mereka saja. Rakyat pun sama sekali tidak diperhatikan. Malahan beban pajak ditingkatkan yang malah menambah beban penderitaan. Belum lagi menjamburnya koruptor, pungli yang kian merajalela, mulai dari tingkat kelurahan, kepolisian, hingga tingkat pemangku kebijakan. Dan ini menjadi sebuah hal yang mustahil, bahwa cita-cita Indonesia bisa menjadi negara maju kalau semua sampah-sampahnya tidak dibersihkan. 2045, angan-angan atau realita? Pak Jokowi pernah mengatakan, yaitu pada waktu kampanye 2014 dulu, katanya Indonesia bakal mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun. Janji ini sob, awalnya bikin kita semua semangat, seolah-olah kita sudah mau langsung tancap gas. Tapi kenyataannya, dari 2014 sampai 2023, rata-rata pertumbuhan ekonomi kita cuma di kisaran 4,11%. Bukannya malah naik, tapi malah turun dan jauh dari target. Itu pun belum hutang yang kian tahun kian menggunung. Tapi anehnya, pemerintah kita sekarang optimis banget bilang kalau Indonesia ke depan bakal menjadi negara berpendapatan tinggi di tahun 2045, yaitu pas ulang tahun ke-100 Indonesia merdeka. Tapi ingat ya sob, ini baru angan-angan. Kok bisa? Karena target ini cuma mungkin bisa tercapai
kalau pertumbuhan ekonomi kita konsisten di atas 6% sampai 7% per tahun. Tapi sayangnya, sampai hari ini kita masih saja naik turun di angka 5%. Bayangin aja, kalau janji pertumbuhan 7% yang dulu Jokowi buat gak pernah terwujud, gimana kita bisa yakin dengan target 2045 ini kita bisa menjadi negara maju? Ya, kecuali kalau tiba-tiba ada keajaiban ekonomi yang bikin semua angka naik drastis. Tapi ya, mungkin kita harus lebih realistis. Sementara Malaysia sudah siap lepas landas, di sini kita masih duduk di ruang tunggu bandara menunggu pesawat yang entah kapan bakalan take off. Korupsi dan birokrasi penghalang kesuksesan. Di sini salah satu alasan kenapa ekonomi kita mandek gak bergerak sama sekali, bahkan cenderung turun, adalah karena sederet penyakit ekonomi yang belum bisa disembuhkan. Seperti korupsi, inefisiensi birokrasi, dan rente ekonomi masih tumbuh subur di negeri ini. Siapa sih coba yang gak kesel kalau korupsi itu merajalela? Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Apalagi bila kita melihat berita yang baru-baru ini viral, korupsi timah cuma dihukum 3 tahun penjara, padahal kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Lihat saja di sini, kue pembangunan yang seharusnya bisa dinikmati semua orang, malah cuma jatuh ke mereka yang beruntung di lingkaran kekuasaan. Trickle down effect, kayaknya efek ini cuma mampir ke orang-orang kaya dan pejabat, sementara rakyat jelata kayak kita cuma bisa gigit jari ngelihat dari jauh. Sobat RJ, coba deh bayangin kalau kondisi ini terus berlanjut sampai tahun 2045. Indonesia akhirnya merdeka secara usia, tapi rakyatnya masih terjajah oleh ketimpangan ekonomi. Kaya bener-bener jadi kaya, yang miskin ya makin miskin. Dan kita rakyat jelata ini masih terus harus berjuang di bawah beban hidup yang semakin berat. Sedih gak sih? Dan jangan lupa ya, bahwa korupsi itu bukan cuma dosa besar dalam sistem pemerintahan, tapi juga penghancur impian seluruh bangsa. Korupsi itu seperti racun yang menyebar pelan-pelan, merusak dari dalam. Jadi jangan heran kalau ekonomi kita hingga hari ini seperti jalan di tempat. Karena ya selama ini penyakit-penyakit ini seperti tidak serius disembuhkan. Di sini kita cuma hanya bisa mengeluh, merasa gemes, dan terpaksa teriak-teriak di pinggir jalan. Tapi kadang nih sob, janji-janji politik yang dilontarkan dengan kata-kata yang manis memang bisa membuat kita berharap tinggi. Tapi gimana kalau janji-janji tersebut tidak ditepati? Di sini kita seperti nungguin hujan di musim kemarau. Haus banget tapi nggak ada air yang turun. Janji pertumbuhan ekonomi 7%, itulah salah satu contoh janji yang besar tapi realisasinya nol besar. Sobat RJ, meskipun kita seringkali dibuat kecewa sama janji-janji manis, di sini bukan berarti kita harus berhenti berharap. Kita sebagai rakyat kecil masih punya suara, masih punya kekuatan lewat kritik, lewat diskusi, dan lewat aksi nyata. Kita pun bisa membantu mendorong perubahan. Bukan berarti kita akan langsung jadi negara kaya besoknya, tapi setidaknya kita bisa terus kawal pemerintah supaya nggak terus-terusan bikin janji-janji murahan yang tanpa realisasi. Di sini harapan saya, semoga saja ke depan ada pemimpin-pemimpin kita yang benar-benar mikirin rakyatnya. Siapa tahu di pemerintahan Prabowo ke depan benar-benar berjuang untuk kita, bukan cuma hanya buat dirinya sendiri dan keluarganya. Oke sob, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe agar bisa selalu terus bisa menyuarakan aspirasi rakyat. Pamit dulu ya, dan sampai jumpa dalam video-video kami selanjutnya. Salam dari rakyat jelata.